Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena tetap mengikuti program Enlightenment Forum with Richard Klaproth hingga saat ini. Dan saya akan langsung kepada Pak Richard Klaproth. Pak Richard, ini bagaimana jadinya kalau kita tidak sadar bahwa di dunia ini berkembang sebuah konspirasi besar yang bertujuan memanipulasi apapun yang ada di dunia ini untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga Indonesia yang seringkali dianggap sebagai negara yang sangat besar dan sangat kaya raya dari segi sumber alamnya, ini sebenarnya hanya sekedar objek aja dan tidak menjadi subjek. Dan kalau kemudian kita lihat perkembangan akhir-akhir ini di mana saling ketidakpercayaan di antara politisi itu makin tinggi, sehingga mereka makin sangat mudah konflik, artinya sangat mudah diadu domba. Itu kira-kira apa yang akan terjadi di Indonesia? Bukan terjadi di Indonesia, apa yang terjadi pada Indonesia dalam waktu misalnya 5, 10 atau 15 tahun mendatang? Ya, Pak Gigin punya beberapa catatan ya di situ. Ya. Forum ini adalah forum enlightenment. Ya. Apa yang dimaksud dengan forum enlightenment? Yaitu forum pencerahan. Tidak ada ide yang lebih besar lagi selain mendiskusikan hal mengenai pencerahan. Ya. Dan untuk pencerahan itu cuma ada 2 elemennya. Pertama adalah kemerdekaan, freedom, berpikir, freedom mengungkapkan pendapat, tidak ada rasa takut mengungkapkan pendapat, ya. Freedom untuk merasakan, ya. Freedom untuk menyatakan pendapat, merasakan, berekspresi, tetapi semuanya itu harus punya reason. Ya. Sering sekali kita merasa kita punya freedom, tapi reason yang kita berikan melihat hanya dari sisi yang tidak begitu lebar atau sempit. Menganggap ini memang sudah seharusnya begitu, nature-nya begini. Tidak melihat lagi yang lebih besar lagi. Nah, sekarang kita lihat posisi Indonesia bagaimana. Indonesia lokasinya sangat strategis. Dia membentang dari barat ke timur, hampir sama dengan lebarnya dari Amerika, pantai barat ke pantai timur. Ya, begitu lebarnya. Kita juga mempunyai 3 waktu zona time. Ya. Bahkan kita satu-satunya negara kepulauan di dunia. Terbesar ya di dunia. Terbesar, ya. Dan iklim di ekuator kita berbeda dengan yang di Brasil, berbeda. Posisi kita bukannya secara strategis, secara geografis. Dari sisi iklim kita sangat menentukan. Dari sisi hutan kita nomor 3 yang terbesar di dunia. Jadi pengaruhnya untuk menyerap CO2 begitu besar. Mengenai sumber daya alam kita memang relatif kaya dibandingkan negara-negara di sekitar kita, ya. Kita kaya sekali, ya, sumber alam kita. Tapi bukannya tak terbatas. Kemudian lihat dari sisi populasi, ya ada kita kira 250 juta. Ini potensi yang besar. Dari sisi geografis, kalau you lihat ada Pantai Malaka, ya lalu Selat Sunda, itu untuk sisi pertahanan, dari sisi pertahanan itu sangat strategis. Kalau kita menjadi dengan sumber daya yang kita miliki, manusia yang banyak adalah sumber daya yang bagus, resources yang luar biasa yang bagus. Kalau kita punya mind pattern yang bagus, kita jadi negara adidaya, enggak? Jadi negara adidaya. Untuk negara-negara lain, ini merupakan ancaman. Oleh karena itu, dibiarkan saja ada konflik terus. Sejak kita merdeka dari tahun 45, kita selalu ada konflik. Sekalipun waktu zamannya Pak Harto relatif stabil, tapi selalu ada konflik. Ya, konflik itu diciptakan, selalu diciptakan. Kenapa? Karena kita negara yang berbahaya. Dianggap berbahaya. Karena kita negara yang punya sumber daya yang demikian besar. Iya, potensi sangat besar. Punya potensi yang besar. Konflik ya bisa dilakukan dari luar, ya seperti dengan teror-teror, atau bisa dari dalam. Ya, yang dari dalam apa? Ya di yudikatifnya, di legislatifnya, di eksekutifnya. Kalau kita lihat kasus yang berjalan saat ini sering, itulah konflik yang dari dalam. Ya, antara yudikatif, antara legislatif dengan eksekutif. Antara faksi satu, faksi lain. Kenapa itu terjadi? Karena tidak berkonspirasi kita, tidak bernafas bersama. Ya, nafas yang diberikan alirannya bermacam-macam. Pemerintah punya nafas entah dari mana, yang ini punya entah nafas dari mana. Tidak ada satu nafas yang sama. Oleh karena itu, sudah saatnya duduk bersama menentukan nafas kita apa. Kalau dulu zamannya Bung Karno ada Trisakti waktu itu. Ya, waktu zamannya Pak Harto ada namanya Repelita. Kita harus punya politik ekonomi. Ya, dengan politik ekonomi, napas kita akan menjadi sama. Dan edukasi-edukasi semacam ini kan semua forum edukasi sebenarnya menjadi penting untuk para pengambil keputusan, untuk para ekonom,
politician untuk melihat ada skenario yang lebih besar. Ya, kita harus, dan skenario itu merubah mind pattern kita. Oleh karena itu orang mengatakan out of box thinking. Out of thinking sebenarnya bagaimana melihat dengan mind pattern yang baru. Kita melihat budaya Jawa dengan budaya Batak misalnya. Mind patternnya berbeda. Ya, kedua mind pattern ini berbeda. Kalau saya lahir bukan dari keluarga Jawa, maka saya tidak akan mengikuti adat. Bagi saya adat istiadat Jawa saya tidak mengerti. Ya, bagi saya mungkin bukan ada apa-apanya, tapi adat istiadat saya yang itu kan semua mind pattern. Ya, karena kita bernafas dalam satu kelompok. Nah, barangkali nafas ini harus dibikin besar menjadi berirama. Oleh karena itu musik jadi penting, irama jadi penting. Iya, betul. Ya, musik dalam kehidupan. Ya. Kita lihat juga contoh-contoh musik dalam industri musik. Begitu beragamnya. Dan dulu sempat berkelahi kan. Antara dangdut dengan rock. Pop. Yang mengambil keuntungan siapa? Yang berkeuntungan? Kelompok-kelompok industri yang mengambil keuntungan dari situ. Artis selalu akan merasa menderita. Tetapi yang kapitalisnya, dia akan mendapatkan keuntungan terbesar. Dan begitu ada seorang artis bicara mengenai perbaikan untuk nasib artis lebih dihargai, dia akan selalu ditekan oleh konspirasi yang lebih besar lagi. Dan dalam konteks Indonesia sekarang ini, kalau kita lihat kenyataan konflik-konflik yang demikian dahsyat, baik di tingkat politik, ekonomi, bahkan sosial sekarang ini, maka kelihatannya apa yang dikhawatirkan oleh Bung Karno bahwa neokolonialisme akan berjaya melalui strategi yang sama dengan kolonialisme lama, yaitu divide et impera, itu bukan suatu khayalan ya. Bung Karno juga dalam pidatonya mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Waktu kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, yang dilakukan adalah politik divide et impera. Sekarang yang dilakukan apa? Sama ya. Cuma caranya begitu halus, begitu halus, sehingga kita merasa itu satu yang nature. Oleh karena itu enlightenment itu harus digali lagi, pencerahan itu menjadi perlu. Dan orang-orang seperti Bung Gigin, seperti saya, untuk melakukan hal seperti ini, bukannya tidak bebas, juga sering sekali diancam kita lakukan ini. Kenapa? Pencerahan itu banyak sekali, unfortunately, banyak sekali mengalami halangan-halangan karena ada sekelompok orang yang tidak suka dengan itu. Dan kelompok ini sangat kuat. Kelompok ini sangat kuat. Seperti apa? Contoh lah John Lennon, ini kan melakukan pencerahan. Tapi kan dipersulit. Sehingga pembunuhannya pun dikatakan ini adalah orang yang fanatik yang bunuh. Orang gila katanya. Orang gila. Kalau saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Orang gila yang membunuhnya. Kalau Elvis yang nggak ngomong mengenai itu kok tidak dibunuh sih? Kenapa John Lennon? Kita lihat Robert Kennedy juga dibunuh. Pembunuhnya juga katakan orang yang sakit jiwa. Jadi memang kalau ada orang-orang memberi pencerahan pada Martin Luther King, kalau kita lihat demikian juga. Muhammad Gandhi dibunuh oleh orang yang rakyat biasa yang tergerak karena mengatakan bahwa apa yang dikatakan Mahatma Gandhi tidak benar. Karena Mahatma Gandhi merupakan ancaman buat pemerintahan Inggris. Tapi caranya demikian halus sehingga kita menganggap itu yang bunuh memang rakyatnya sendiri, gitu. Tidak ada campur tangan. Padahal ada konspirasi besar di balik itu semua. Kita pernah nonton filmnya The Ugly American, bagaimana mereka bermain di Thailand, bagaimana mereka bermain di Vietnam, di Kamboja, and so. Mempunyai beberapa wajah yang bagus, ada wajah di belakang, dan kita bisa baca sekali informasi, buku, internet, konspirasi itu ada. Sama termasuk salah satunya buku yang sangat populer adalah Pengakuan An Economic Hitman. Itu menarik sekali. Dan kalau kita lihat dia kan bisa jadi World Bank. Kalau sekarang ini kita lihat kalau kita kembali ke politik divide et impera gitu. Kalau zaman dulu kan yang diadu misalnya untuk menaklukkan kerajaan Makassar, Belanda memakai orang Ambon. Untuk menaklukkan kerajaan Mataram di Jawa, Belanda memakai orang Makassar. Antara lain begitu terus berputar. Untuk menaklukkan Perang Padri, Imam Bonjol, Belanda memakai tentara dari Jawa, dari Mataram. Terus begitu. Akhirnya yang untung cuma Belanda sendiri. Nah sekarang ini kelihatannya mereka memanfaatkan sistem demokrasi dengan mengadu domba partai satu dengan partai yang lain, karena mungkin mereka melihat partai ini memegang kekuasaan
kekuasaan tertinggi di Indonesia. Apakah Anda setuju dengan hal itu? Sangat setuju. Iya. Kalau dulu diadu, patternnya kan sama. Iya. Polanya sama, diadu antara Makassar dengan Ambon, dengan Aceh, dengan Padang. Diadu kan seperti yang diadu. Iya. Sekarang kita lihat, tapi yang beradu sudah lebih sophisticated. Iya. Bukan lagi suku ini beradu dengan suku, tapi partai ini beradu dengan partai ini, partai ini beradu dengan partai ini. Jadi sebenarnya yang memainkan pionnya. Ya, iya. Dan sering sekali yang naik tahta, ya akhirnya naik tahta, merasa bahwa dia adalah pemersatu. Padahal dia nggak sadar juga bahwa yang naik tahta ini juga sebenarnya dia yang dibuat naik tahta oleh satu kekuatan yang invisible. Iya. Sebenarnya nggak sadar gitu. Ya. Iya, iya. Dan kita bisa lihat akhirnya ketika naik tahta dikuasai juga mengikuti paham-paham dari para konspirator tersebut. Iya, bahwa mereka masuk dalam jebakan apa yang dinamakan oleh Soekarno sebagai neokolonialisme. ya. Secara tidak sadar, masuk dalam jabatan. Dengan kita masuk G20, secara nggak sadar kita sudah masuk dalam kelompok konspirasi. Kelompok konspirasi global. Ya, konspirasi kita melihat. G20 itu konspirasi. IGGI itu konspirasi. OPEC itu konspirasi. Saya ambil contoh, kenapa itu? Harga minyak berapa sekarang? $80. Iya. Kalau di ekonomi kan diajar bahwa ada supply dan demand. Demand, ya. Kalau supply-nya sedikit, demand-nya besar, maka harga akan naik. Iya. Sekarang coba dihitung, antara supply dan demand minyak, mana yang lebih besar? Supply-nya masih lebih besar daripada demand-nya. Iya. Tapi harga naik. Jadi tidak mengikuti hukum ekonomi. Berarti ada sekelompok kekuasaan ya, yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur harga. Iya. Kalau di OPEC itu kan pertemuannya bagaimana? Kita naikkan atau kita turunkan produksi minyak. Harganya mau kita naikkan atau kita turunkan. Konspirasi. Dan siapa yang menguasai energi, dia menguasai dunia. Iya. Padahal free energy itu sudah ada sejak tahun 1899. Seorang saintis yang namanya Nikola Tesla menemukan namanya free energy. Bahwa energi itu bisa disalurkan lewat atmosfer dan semuanya bisa memperoleh energi seperti kita memperoleh siaran radio. Prinsipnya sama. Kemudian dia dibiayai oleh siapa idenya itu? Waktu dia melakukan ide, oleh seorang kapitalis namanya JP Morgan. Ya, dibikinkan benar dan dia bisa membuktikan bahwa kita bisa mendapatkan energi free. Tetapi kemudian JP Morgan melihat bahwa ini berbahaya untuk bisnis minyak. Maka apa yang terjadi? Tower yang dibikin oleh Tesla itu dihancurkan dan Tesla didiskreditkan, Nikola Tesla didiskreditkan, seorang saintis itu didiskreditkan. Kenapa? Karena ada kekuatan yang lain yang lebih besar dari dia. Dia seorang jenius tapi tidak punya kekuatan, ya, dikuasai oleh kelompok-kelompok yang mempunyai uang. Iya. Dan free kita bisa mobil kita biasanya bisa pakai air sudah di Amerika banyak orang dari tahun 96 sudah pakai mobil pakai air. Dan apa yang terjadi waktu dia memakai air, dilarang dia untuk memakai mobilnya. Ya, sedemikian rupa, apa yang terjadi? Ketika dia mengkampanyekannya, dia mati. Yeah. Ya. Jadi memang ada kekuatan-kekuatan yang seperti itu. Diintimidasi, dan lucunya yang intimidasi banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya dari government. Yeah. Oke Pak Richard, menarik sekali apa yang Anda ungkapkan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali.